Halo Lemon Moms dan Lemonizen, kembali lagi di podcast Cermat Cerita Mama Hebat sama Bu Kinci. Di episode 2 kali ini kita ada bintang tamu nih. Ada 2 orang Mama hebat yang sudah hadir di studio Lemonilo hari ini. Yang pertama ada Mbak Shinta Nurfauzia. Halo, selamat siang. Dia adalah seorang co-founder Lemonilo. Jadi mungkin Lemonizen dan Lemon Moms yang selama ini udah kenalan sama Lemonilo, ini dia nih seorang mama hebat di balik Lemonilo. Dan yang kedua ada juga Mbak Samantha Elsener. Halo, apa kabar? Beliau adalah seorang psikolog klinis yang fokus pada keluarga dan anak yang telah bekerja lebih dari 8 tahun dan juga penulis buku seputar psikologi dan pastinya seorang ibu juga ya. Pastinya. Oh, selamat datang di podcast Cermat. Oke, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat hangat ya, diperbincangkan, mungkin menjadi kegelisahan juga untuk mama-mama, yaitu tentang peran ibu dan tumbuh kembang anak di era digital. Nah, gimana tantangannya dalam menjalani ini di kehidupan kita? Yuk kita bahas bareng ya. Nah, working mom ini kan lekat ya sama challenge-nya itu adalah membagi waktu antara peran di rumah untuk anak-anak, untuk suami, dengan peran kita di luar rumah dan tanggung jawab juga tentunya. Nah, ini aku mau bertanya nih ya, gimana sih caranya, strateginya dari seorang Shinta Nurfauzia, dari juga sebagai psikolog yang mungkin sibuk waktunya, Samantha, untuk ngebagi waktu antara bekerja dan juga quality time sama keluarga. Mungkin dari Shinta dulu. Sebenarnya kalau ideal kan udah pasti orang mikirnya kalau ibu bekerja itu setidaknya 50-50 gitu kan. Kalau aku ngomongnya dari segi pengalaman kali ya. Mungkin kalau expert ada Bu Sam yang lebih jago pastinya. Nah, 50-50 gitu kan kalau ibu bekerja bilangnya. Padahal sebenarnya bisa jadi kadang-kadang nggak bisa 50-50 ya kan. Kenapa nggak bisa 50-50? Kadang kalau misalnya anak sakit bisa jadi harus dia yang 80% gitu kan. Kemudian pekerjaan dimanapun kita bekerja jadinya 20% gitu. Dan sebaliknya juga gitu. Jika pekerjaan yang lebih penting ada masa-masa seperti itu dan mungkin anaknya lagi oke nih ya, bisa jadi pekerjaan yang 80% gitu. Nah, makanya kalau dari aku tidak ada suatu template khusus gitu. Harus berapa lama nih kita membagi waktu antara pekerjaan dan juga anak gitu. Tapi lebih seperti lihat situasi dan kondisi gitu. Aku mengandaikan sebenarnya hidup itu seperti ya main bola, yang juggling gitu ya. Tapi prinsipnya kadang-kadang harus bisa tangkap dulu untuk berpikir yang mana ya kira-kira ada nggak ya bola yang mungkin harus ditaruh dulu. Kita fokusnya ke satu bola atau kadang-kadang bisanya 2 bola karena sebenarnya selain sebagai seorang ibu dan juga seorang wanita bekerja, kadang kita juga ada kewajiban lain kan. Kadang sih pasti kita ada kewajiban lain. Contohnya sebagai anak dari orang tua kita, sebagai sahabat dari sahabat kita gitu. Jadi those balls itu penting untuk kita tahu prioritasnya di hari tertentu itu apa gitu. Aku percaya sebenarnya seorang perempuan itu harus bisa fleksibel terhadap dirinya sendiri gitu loh. Jadi jangan set ekspektasi yang berlebihan gitu. Contoh, kita mau jadi ibu yang sempurna, nggak mungkin. Kita mau jadi pekerja atau entrepreneur gitu, atau profesional yang sempurna, nggak mungkin gitu. Atau bahkan anak yang sempurna gitu. Tapi kita bisa mengusahakan terbaik yang versi kita gitu. Jadi caranya ya gitu, kita lihat situasi, kondisi, kita bagi tugas karena contoh kayak anak pasti harus 100%. Nggak mungkin. Tapi kan sebenarnya 100% itu bisa kita bagi antara kita dan caretaker lainnya. Aku ngomong caretaker lainnya karena bisa jadi ada yang memang beruntung punya pasangan, ada juga yang tidak, kan? Jadi yang penting ya udah kita bagi gitu 100% itu. Apakah kalau aku kadang-kadang baginya kayak 30% aku, 30% Vindra suami aku, terus mungkin kayak 40%-nya justru neneknya gitu hari itu gitu. Bisa kayak gitu.
Jadi aku ngelihatnya benar-benar situasi kondisi aja. Kalau buat Cinta tidak ada rumusan yang saklek gitu ya untuk membagi waktu antara ibu bekerja dan juga peran ibu di rumah. Nah, kalau Samantha nih sebagai seorang expert gitu ya, kalau dari sisi psikologi, bagaimana sih melihat seorang ibu yang saat ini tuh sepertinya ibu tuh punya multi peran ya, yang tadi Cinta udah ceritain itu. Nah, gimana tuh Sam? Ya, seorang ibu tuh memang punya multi peran, dan apa yang tadi disampaikan sama Mbak Cinta tuh udah bagus banget ya, karena kan kata kuncinya fleksibel. Ketika seorang ibu tuh bisa fleksibel, dia bisa memanfaatkan work-life harmony-nya tuh dengan baik juga, dengan optimal juga. Karena kalau enggak kan jadi kemerungsing gitu kan. Iya benar. Gitu. Dan kalau kita melihat fungsi seorang ibu, itu kita melihat dari psikologi perempuan dulu. Perempuan tuh pengen berdaya. Perempuan tuh pengen bisa jadi bukan menginspirasi orang aja, tapi bagaimana dia bisa memberi contoh kepada anak-anaknya bahwa perempuan yang berdaya tuh seperti apa. Nah, itu adalah motivasinya perempuan bekerja tuh sebenarnya gitu kalau udah jadi ibu. Kalau enggak kan pasti udahlah di rumah aja gitu, ngurusin anak dan ini sebagainya. Tapi dengan multi peran yang dijalankan oleh perempuan, itu berangkat dari kebutuhan seorang perempuannya itu dulu. Bukan si ibunya dulu ya. Karena kan biasanya gini, ada orang yang sebelum dia menikah, motivasi bekerjanya tuh untuk cari jodoh. Ya, kali ketemu di kantor gitu kan. Ada yang ya karena belum ada jodohnya, ya kerja harus menghidupi diri sendiri. Tapi kalau udah ada suaminya, ya udah berhenti kerja. Gitu. Nah, kalau perempuan yang jadi ibu lalu tidak berhenti bekerja, itu biasanya memang ada kebutuhan dalam dirinya untuk berdaya. Dan itu penting, value itu untuk ditanamkan ke anak-anaknya supaya mereka punya bayangan dalam masa depannya mereka tuh, kita sebagai perempuan juga perlu loh berdaya. Dan kalau anaknya laki-laki, nggak apa-apa juga nanti kalau kamu punya istri yang istrinya mau berdaya juga. Itu menarik loh menurut aku, work-life harmony. Bukan lagi mungkin yang tadi orang-orang mungkin bilangnya work-life balance ya. Karena sekarang itu mungkin work-life harmony itu lebih pas karena kita menselaraskan harmoni itu. Kadang kita mesti fokus bola mana yang mau kita pegang tadi seperti kata Shinta. Oke, sekarang Shinta nih lagi nih, boleh nggak sih share nih, Shinta ini kan di rumah sebagai ibu dari 2 orang anak. Kalau anak-anak di rumah itu senangnya main apa sih sama ibu dan ayahnya? Main segala macam ya. Egan sekarang lagi anak aku yang paling besar, seasonnya lagi Lego. Iya, kita punya project Lego bareng. Kalau misalnya yang kecil, dia sukanya misalnya main masak-masakan. Iya, kita punya project misalnya masak bareng. Jadi ya kita ikutin gitu, mereka maunya apa gitu, asal positif. Karena kan bagian dari proses belajarnya anak adalah free play kan. Jadi aku juga nggak ada mainan khusus gitu. Dan bahkan sebenarnya kita kira-kira mungkin sudah 6 bulan ya nggak beli mainan baru gitu untuk anak, dan itu by design. Kenapa? Karena kita ngelihat bahwa anak itu sebenarnya jika diberikan mainan terus, di kasus aku kita mendidik pola konsumtif gitu. Jadi aku lebih pengen mereka tuh happy gitu dengan apapun yang mereka punya. Dan kalau misalnya mereka lagi bosan sama mainan itu ya diputar gitu. Jadi memang ada kiatnya gitu ya, tuh mainan yang lagi nggak dipakai ya kita kayak rapiin gitu, dia nggak lihat, nanti dia udah kelihatan bosan gitu misalnya ya kita ulangin lagi gitu. Nah itu tergantung mereka idenya apa gitu. Jadi free play sih sebenarnya, selain itu pastinya baca gitu. Jadi aku memang harus baca buku tiap hari sama mereka, sama cerita aktivitas mereka juga, sekolah tuh ngapain gitu, waktu les ngapain, sama temennya tuh kira-kira ada apa gitu. Sama sekarang kita lagi sering bikin sesuatu dari daur ulang aja, kadang dari kardus gitu, atau dari kayak topi kita hias-hias gitu. Jadi ya nothing particular, karena konsep free play itu aku percaya banget gitu. Kalau Egan sama Alea udah sekolah ya sekarang ya. Udah. Nah, walaupun di rumahnya kan kegiatannya lebih ke free play yang benar-benar dengan benda yang nyata gitu ya. Tapi kan mungkin kalau dia di sekolah gitu ya, mungkin juga udah terpapar nggak sih dengan
mungkin game gitu ya, game yang secara online atau mungkin gadget sebagai moda pembelajaran di sekolah. Nah, kalau Shinta sendiri gimana awal mulanya memperkenalkan mungkin gadget atau internet gitu ke anak-anak? Jadi sebenarnya kalau di sekolahnya anak-anak itu preschool kan mereka kan, jadi mereka memang no gadget policy ya, jadi nggak ada sesuatu pun yang berbau gadget. Justru mungkin memang terpaparnya anak-anak sama gadget itu mungkin lebih dari kayak sama kita sendiri gitu kan, karena kita kan pasti orang tua kan pegang gadget gitu. Terus sama mungkin keluarga gitu kan, kadang saudara ada yang misalnya punya handphone gitu kan, sepupu-sepupu. Tapi basically memang aku punya no gadget policy untuk mereka gitu. Egan emang udah pernah minta juga gitu kan, karena ada temennya yang dia playdate gitu, terus dia lihat gitu kan, mungkin udah pegang gitu. Terus ya kita bilang nggak boleh gitu kan. Dan kenapa nggak boleh ya, karena alasannya kita semua tahu gitu ya kenapa nggak boleh. Aku nggak mau jelasin di sini, mungkin lebih pas ini. Tapi aku jelaskan seakan-akan mereka orang dewasa. Memang cara aku ngomong sama anak-anak tuh ya aku kayak high expectation sama mereka, ya aku percaya mereka ngerti gitu. Kalaupun aku jelasin kayak sesuatu yang kayak misalnya iya nanti kayak bisa decline loh, tapi pasti mintanya berulang. Ya udah kita jelasinnya berulang. Jadi saat ini kalau untuk gadget yang memang mereka boleh itu cuma TV, dan TV pun itu kita ada beberapa show khusus gitu yang kita perbolehkan, dan biasanya itu masih berbau science, edukasi dan, ya. Iya, edukasi, dan itu cuma 15 menit gitu maksimal. Oke. Dan aku tertarik banget sih tadi Shinta juga cerita tentang kejujuran dalam menyampaikan alasannya ke anak-anak gitu. Sebenarnya kenapa ada opsi yang lain untuk bermain, mungkin kegiatan yang lain. Nah, sekarang aku mau nanya sama Sam, kalau dari sisi psikologi sendiri, itu kita nggak bisa pungkiri kalau sekarang anak-anak pun sudah beberapa sudah memakai gadget untuk pembelajaran di sekolah. Dari usia berapa sih Sam sebenarnya direkomendasikan untuk anak-anak diperkenalkan dengan gadget dan juga dunia internet? Selambat mungkin sebetulnya jawabannya. Jadi nggak ada patokannya sebetulnya dari usia berapa, tapi harapannya selambat mungkin. Artinya gini, ketika anak baru lahir ya nggak perlu, orang dia juga belum bisa ngerti itu apaan kan. Ketika dia udah bisa bicara, terus mau belajar bahasa Inggris misalnya gitu, terus dikasih nonton Peppa Pig gitu, iya boleh aja, tapi balik lagi gitu, butuh waktunya sesuai dengan screen time usia tertentu. Jadi misalkan kayak usia 3-5 mungkin maksimal cuma 20 menit. Terus kalau usia 5-6 sekitar 30 atau 40 menit satu hari, dan seterusnya. Jadi semakin dia usianya bertambah, bisa aja kesempatan screen time-nya lebih panjang lagi. Tapi bukan berarti si screen time-nya itu jadi ajang pembiaran. Maksudnya tuh gini, orang tua tuh suka ngerasa sulit untuk membuat anak berhenti dengan screen time-nya karena iya 15 menit ya gitu. Tapi nggak ngukur waktunya, nggak ada timernya. Ya, kira udah 15 menit, terus lupa kan. Ujung-ujungnya abis masak, tadi udah lama banget. Udah lewat gitu, ya. Nah, penting banget kalau kita mau kasih screen time buat anak tuh harus ada timernya, harus bunyi. Jadi mereka tuh sangat mengenal waktu. Karena kalau mereka tidak mengenal waktu, akhirnya tarik ulur, orang tua marah, berantem, dan dari sejak awal udah kayak gitu, akhirnya ya udah terjadi pola yang mereka sulit untuk dihentikan. Tapi sebenarnya kalau gadget dan internet sendiri itu kan punya dampaknya juga ada positifnya ya. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Kalau menurut Sam sendiri, apa sih dampak positif dan negatifnya gadget dan internet untuk anak-anak? Banyak banget sebetulnya ya. Kayak tadi Mbak Shinta bilang anaknya bisa nonton gitu hal-hal edukatif, science, gitu. Nyari ide kegiatan anak juga sekarang kita harus browsing di internet. Masih ada nggak tuh majalah-majalah zaman dulu? Kayaknya kan udah pada nggak ada juga kan, semuanya berganti jadi konten digital. Tetapi kita harus memastikan konten digital itu memang untuk anak usia berapa. Jadi nggak bisa lah kalau misalkan kita walaupun nontonnya sama kita di handphone kita juga, tapi pada saat kita scroll gitu kan,
tiba-tiba ada yang beda nih dari algoritma kita. Kadang suka gitu ya. Anaknya nanya gitu, itu apa, ini itu dan lain sebagainya. Jadi benar-benar harus ketat dalam pendisiplinan penggunaan gadgetnya, screen time-nya, tontonannya apa, udah dikurasi sama orang tuanya. Dan terkait dengan internet, ada beberapa keluarga tuh yang akhirnya kayak ngasih waktu dengan mematikan internetnya di rumah secara manual. Gitu, jadi dicabut aja di kabelnya itu, nggak disambungin kan. Jadi pokoknya udah jam 8 malam misalnya dicabut, karena tuh waktu ya udah, kalau dicabut kan anak-anak belum ngerti gitu. Kenapa sih ini kok nggak bisa? Ya emang nggak bisa, dan nggak ada yang bohong juga kalau nggak bisa gitu kan. Terus akhirnya ada kegiatan-kegiatan lainnya, karena masalahnya gini, kalau anak tuh udah kecanduan itu susah untuk berhentinya. Karena kan itu hal yang instan yang bisa bikin mereka tuh ngerasa kayaknya terkoneksi dengan dunianya mereka. Sedangkan orang tua sering lupa bahwa mereka ketika pulang yang dirasain kan capeknya. Ternyata masih ada anak-anaknya yang kangen sama mereka, pengen punya aktivitas sama orang tuanya, pengen berkoneksi sama orang tuanya juga, yang akhirnya bikin apa ya, dia main, dia sibuk ini gitu. Orang tua juga ya udah deh ngaso, buka lagi gadgetnya lagi gitu kan. Dan tadi ini ya sedikit Mbak Shinta cerita kalau udah 6 bulan nggak beli mainan sama sekali. Banyak loh Mbak orang tua yang nggak beli mainan sama sekali. Gadgetnya jadi mainan. Gitu. Iya kan, mainnya di dalam aplikasi semua udah ada digital. Mendampingi anak menuju mereka cakap digital, itu kitanya harus punya literasi digital dulu. Konten apa yang sesuai usia anak, supaya kita bisa memberikan konten yang edukatif. Nah, nggak bisa dipungkiri juga ya, tadi cerita tentang seorang ibu yang mungkin bekerja di luar rumah gitu ya, pulang ke rumah udah apalagi pulang mungkin macet gitu ya, udah sejam di jalan, udah capek, pengen rebahan sebentar gitu kan, ya udah mungkin anaknya diberikan nonton dulu, terus kita juga mungkin santai dulu dengan gadgetnya gitu ya. Nah itu kan sebenarnya sebuah potret yang sangat normal ya di kita lihat sehari-hari gitu. Mungkin kita sendiri pun juga pernah merasakan itu. Nah, aku pengen tanya nih sama Mbak Shinta, itu kan hal di ibu kota gitu. Potret seperti itu tuh kerap kali kita lihat gitu. Mungkin Shinta juga ngerasain sendiri ya hal seperti itu. Nah, gimana sih caranya untuk spending quality time gitu ya sama anak-anak? Mungkin dengan waktu yang sempit, yang sedikit, mungkin yang ketika udah pulang ke rumah mungkin sudah maghrib gitu ya, sudah menjelang malam, tapi tetap bisa punya bonding time sama anak-anak. Iya, memang jadi orang tua tuh berat ya. Jadi satu hal yang harus disadarin, pasti jadi orang tua, kalau mau jadi orang tua yang tadi ya mendekati sempurna, karena sempurna kan hanya milik Tuhan ya. Mendekati sempurna, pasti kita harus melakukan hal-hal yang mungkin membuat kita tidak nyaman. Itu jujur, memang makanya orang tua harus ada growth mindset ya menurut aku. Dan ya kalau aku ke diri aku sendiri, ke suami juga, memang ya kita memutuskan untuk ambil jalan yang susah itu gitu. Itu ya udah pas pulang mau secapek apapun kita, ya kita harus main sama anak. Konsekuensinya sebagai orang tua gak gampang gitu kan, habis pulang ke rumah kayak aku tuh dihubungin, tapi aku tuh biasanya on lagi gitu untuk ngurusin kantor, itu misalnya di atas jam 9 gitu. Ini orang-orang ya tau lah gitu, aku masih aktif dari jam 6 aku keluar itu masih aku masih aktif. Begitu aku nggak aktif itu berarti biasanya udah sampai rumah gitu kan. Aku sebisa mungkin hampir setiap hari aku tuh dinner sama anak-anak gitu. Jadi jam 6 aku pasti sudah di rumah, karena anak-anak aku jam 8 harus tidur gitu. Kita jam 7 itu udah proses masuk kamar gitu. Jadi window aku untuk having quality time sama mereka pasti jam 6 sampai 8. Di atas itu kayak mereka selesai udah tidur gitu kan, aku
aku udah kendak nih gitu kan dari kamar mereka gitu kan, yang habis itu baru aku kerjain kerjaan lain. Susah nggak? Ya susah. Tapi ya that's the consequence. Wajar jika seorang ibu, menurut aku, apalagi ibu yang memang memiliki kesibukan sebagai pekerja, pasti biasanya teman-teman jadi nomor kesekian gitu, karena prioritinya pasti udah nomor 1 anak gitu kan, nomor 2 misal pekerjaan, nomor 3 orang tua sendiri, udah pasti gitu kan skala prioritasnya di bawah, jadi pasti nggak punya waktu buat yang lain gitu. So just set your priority aja. Wah ya, aku setuju banget bahwa memang ada suatu hal yang mesti kita upayakan ya, mengurangi sedikit nyaman kita untuk kenyamanan orang lain, yang berarti buat kita yaitu anak-anak kita ya. Nah, salah satu mungkin aktivitas yang bisa kita upayakan untuk bersama-sama dengan anak kita adalah dengan snacking bareng. Nah, ini Lemonilo tuh punya namanya Cimi keripik ubi yang bisa mungkin jadi bahan quality time bareng sama anak-anak. Keripik ubi, Cimi juaranya. Nah, sekarang buat Mbak Sam, kalau dari sisi psikologi ya, terkadang ya para moms itu kan memberikan screen time itu karena memang lelah, banyaknya kesibukan gitu. Menurut Mbak Sam, apa aja sih tips and trick ya dari seorang psikolog yang bisa dilakukan oleh Lemo Moms mungkin yang punya kesibukan atau banyak peran di luar rumah agar nggak tergantung atau mengurangi kemungkinan besarnya dampak negatif dari paparan gadget untuk anak? Ya, mungkin kita mulai dari dampak negatifnya dulu yang kita coba bayangkan ya. Kalau anak kita tuh terpapar sama gadget terus-menerus, nggak ada interaksi sosialnya sama manusia yang beneran, itu tuh dia akan jadi generasi cemas. Anak yang mudah cemas, jadi anak yang nggak pedean, dan akan banyak sekali isu-isu sosial yang dihadapi karena dia nggak tahu cara ngomong sama orang gimana, cara main sama orang gimana. Dia taunya ya main tuh di gadgetnya aja gitu. Jadi apa iya seorang ibu mau punya anak yang seperti itu? Kalau udah kecanduan, terus mau berobat kemana? Berobatnya bukan cuma beli obat sembuh kayak kita sakit batuk pilek loh. Itu proses yang sangat panjang membuat anak bisa jadi terlepas dengan gadgetnya dia. Apa yang bisa kita lakukan kalau belum terjadi ya kecanduan terhadap gadget ke anak, ya kita perbaiki koneksinya dulu. Memperbaiki koneksi itu dengan aktivitas-aktivitas yang seru sama anak. Misal nih, ya nggak usah beli mainan deh, bikin anak, tapi sambil bilang aku sayang lo sama kamu. Ya deh, tadi ngapain aja sih? Coba dikritikin geling deh, gitu kan. Terus misalnya kita mengayun-ayun anak pakai selimut, kita sama papahnya gitu kan, ngayun. Kalau anak-anak usia sampai 5 tahun aja kita masih kuat lah ngayun gitu kan. Kalaupun bisa enggak, beri hemok deh. Ya, sama tiangnya, kita yang ngayun aja gitu di situ. Camping di dalam rumah, pakai selimut ya, seru kan. Jadi ada banyak banget sebetulnya ide kreatif yang bisa mengkoneksikan lagi hubungan kita sama anak-anak. Termasuk juga masak, baking. Itu orang tua tuh kadang apa ya, ngapain ya, nggak tahu lagi gitu kan. Padahal tuh sederhana, udah di dapur aja gitu kan, ngupas bawang, ngajarin anak lengkuas, jahe dan lain sebagainya gitu. Udah jadi permainan sensori buat anaknya. Kemudian orang tuanya terkoneksi sama anaknya. Dan ketika koneksi kita udah kita perbaiki sama anak, itu kita mau negur anak apapun tuh gampang banget kok. Gitu, kita panggil dia pasti akan noleh, dia akan jawab. Tapi kalau udah koneksinya nggak ada, kita mau panggil dari lantai 3 teriak-teriak, anaknya asik aja sama gadgetnya. Berarti nih Lemo Moms, dari obrolan tadi kita bisa simpulkan nih bahwa sebenarnya banyak sekali cara yang bisa Lemo Moms juga Lemo Dad ya sebagai orang tua lakukan untuk mendukung tumbuh kembang anak, termasuk lewat beragam media yang hadir di era digital ini. Namun ingat, dalam penggunaannya mesti tetap disesuaikan dengan kebutuhan anak ya Moms. Oke Lemo Moms, masih ada lagi kelanjutan obrolan aku sama Mbak Shinta dan juga Mbak Samantha tentang tumbuh kembang anak di era digital. Mau tahu seperti apa? Kita lanjut ke segmen berikutnya.